Kalau startup itu kembali lagi yang paling enjoy itu harus right man right place ya, kita harus tahu dulu kita itu potensinya di mana. Jangan terlalu maksa ini. Memetakan potensi Kita dulu. memetakan dulu. Oh, saya memang minatnya di sini, bakatnya di situ. Presiden kita itu pengen kualitas pariwisata kita itu benar-benar bagus dan Benar. memadai, ramah lingkungan, dan yang jelas adalah digitalisasi ini menjadi penopang bagaimana kita memaksimalkan dalam hal proses digitalisasi ini di masyarakat. Betul. Jadi bagaimana digitalisasi ini bisa mengefisiensikan, mengefektivitaskan semua link bisnis lah yang kita lakukan seperti itu. Saya pikir ini sangat efektif dan positif ya untuk semua pengembang wisata di Jawa Timur, bahkan mungkin sampai di kabupaten ataupun kota. Tentu. Jadi kalau saya melihatnya startup itu, ayo kita mulai dulu, kita merintis semuanya. Nanti kita ngobrol deh sama beberapa orang-orang yang mungkin namanya orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi nggak usah Melihatnya ragu-ragu, tuh. mulai aja Mulai dulu, gitu ya. gitu. Hashtag mulai aja dulu Mulai ya. aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pariwisata, selamat datang di podcast Rasa Roots, Suara Budaya Kisah Pariwisata. Dan kali ini kita akan membahas seputar startup pariwisata. Ini kira-kira kenapa sih pariwisata tuh butuh yang namanya startup, dan apa pentingnya adanya inovasi startup? Karena bisa dibilang kalau ngomongin soal Jawa Timur ini potensi wisatanya wah sungguh luar biasa banget. Namun untuk pemaksimalan di dunia digital masih sangat kurang kayaknya. Dan bersama saya Ferdian Maulana selama 1 jam ke depan, dan tentunya dengan orang-orang hebat yang sudah ada bersama saya hari ini, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Ibu, Mbak. Ini kita kenalkan dulu, ada Ibu Hajah Roaitu Nafiflaha. Selamat datang Ibu. Selamat datang juga. Gimana Terima kabarnya kasih. Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan juga ini kali kedua nih saya ketemu Mbak Aulia Hani ya. Selamat datang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Gimana? Apakah hari ini ada produk Tuban yang dipakai? Oh jelas. Oh jelas. Ini jelas otomatis. Gedok pastinya. Motif Tuban pastinya. Iya. Dengan warna kuning pastinya. Iya. Hampir sama ya berarti dengan saya. Oke, ini hari ini pakai apa? Ini motif tenun ikat Kediri. Kediri. Kota Oke. Kediri, karena saya adalah Kediri Raya, kabupaten dan kota, dan kram tentunya juga ya. Wah. Jadi emang tentunya. ini tidak lepas dari bendera masing-masing tentu ya. Dan memang tujuannya tentu satu, untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur. Nah, tentunya nggak cuma ada 2 orang hebat di depan saya, tapi saya mau senggol di samping saya nih. Ada CEO Dijalanin.com. Ini praktisi startup yang ada di Jawa Timur. Mas Dion, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih rawuhnya. Ini apa Undangannya, kabar? terima kasih. Mas Kalau Dion? kabar itu harus baik, Mas. Oh, harus baik ya? Iya, harus baik. Terus gimana kondisi startup? Kondisi startup, ya namanya startup pasti kita perlu berjuang. Benar. Tapi apa namanya, kendala-kendala minor. Alhamdulillah, oke. kendala-kendala minor. Oke, siap. Kalau begitu kita langsung aja nih ya ngobrolin soal startup pariwisata. Tapi kalau ngomongin soal startup, kayaknya mohon izin Ibu, mohon izin Mbak, kita langsung akan menanyakan ke Iya. praktisinya, pelaku sehari-hari yang melakukan startup di dunia pariwisata. Ada Mas Dion. Gimana nih Mas Dion, startup pariwisata yang sudah dilakukan oleh Mas Dion ini sejauh apa? Nah, ada juga nanti Iya. dijalani, boleh dijelasin juga. Iya. Jadi misi startup kami itu kan bagaimana caranya destinasi wisata yang ada di Jawa Timur ya, kita bicara Jawa Timur itu bisa semakin berkembang. Karena kalau lihat potensinya ini luar biasa, tetapi banyak hidden gem ya. Nah itu yang memang harus selalu kita expose. Belum lagi desa-desa wisata itu juga sekarang sudah cukup berkembang. Nah yang kita kemarin malah di Mojokerto kan sudah masuk di ADWI juara 1 kan. Iya, betul. Tapan Rame. Tapan Rame. Tapan Rame. Nah itu juga apa namanya, sesuatu yang karena dia sudah menang ADWI sehingga sekarang perkembangannya cukup luar biasa. Lalu bagaimana dengan yang masih rintisan juga dan yang berkembang? Nah akhirnya kami Jalanin datang ini
kita itu mau menawarkan sistem supaya di destinasi wisata yang hidden gem itu semuanya terekspos. Ada digitalisasi di dalam promosinya. Nah, tetapi kalau digitalisasi itu sangat simpel sekali. Mereka tinggal istilahnya onboarding dijalanin. Setelah itu ada link URL-nya itu yang bisa di-share, sehingga kalau misalnya kita masih di medsos yang ada, kita linknya kan langsung link di medsos ya. Tapi sama aja, setelah melihat portofolio harus telepon, harus begini dan sebagainya. Tetapi kalau link dari kami kan mereka, para customer ini bisa langsung melakukan pemesanan. Nah, tapi nggak berhenti di situ Mas Ferdi. Kita juga melihat bahwa tiket manajemen sistem yang ada di desa wisata ini juga perlu ditingkatkan. Selama ini masih ada tiket sobek, parkir juga masih manual, sehingga ketika butuh rekapan itu pasti butuh waktu. Sehingga di sistem kami juga sudah ada yang namanya tiket manajemen sistem nih. Jadi nanti kasarannya sebagai pengganti tiket sobek, dan itu nanti justru bisa mengurangi penggunaan kertas. Lalu si ownernya ini juga bisa melihat secara langsung berapa jumlah kunjungan per hari itu, per bulan itu, besok itu mau ada kunjungan berapa orang, termasuk tingkat density. Jadi kalau misalnya di desa wisata itu kapasitasnya 1.000 orang, yang datang 500, itu nanti di aplikasinya si ownernya ini dan masing-masing tim itu sudah muncul sendiri, sudah 50%. Nah, kalau sudah mendekati rame apa? Mungkin yang di dalam bantu untuk ngatur flow-nya. Setelah itu nanti akan muncul juga statistik ya. Jadi nanti itu kalau semua aplikasi ini di fiturnya itu dimainkan, itu akan mempermudah di desa wisata untuk membuat kebijakan. Oh, bulan ini rame, bulan ini sepi. Wah, nah yang rame itu apa? Yang sepi itu apa? Kalau rame kita harus ngapain sih? Kalau sepi kita harus ngapain? Nah, itu di sistem kami memfasilitasi itu, dan tinggal di-download aja. Jadi nggak usah pengajuan ke kami lagi. Itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita sudah melakukan berbagai macam pendampingan di desa wisata, baik yang berkolaborasi dengan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, tapi ada juga yang kita lakukan secara mandiri. Nah, isu ini berkembang luar biasa. Yang semula kita ngajak bagaimana untuk digitalisasinya, untuk onboarding, ada yang bilang kita ini nggak bisa bikin paket. Oke, kita bantu bikin paket, kita bantu untuk mengarahkan, kita pakai tim kami itu yang terjun ke lapangan untuk melihat potensi-potensinya sampai nanti bikin harga. Ada satu contohnya itu yang kayak sekarang ini, kebetulan saya juga di Cengho Surabaya, Masjid Cengho Surabaya. Kebetulan saya juga di situ. Nah, ini kan banyak destinasi yang banyak wisatawan yang datang ke Cengho. Mereka datang ke sana, kapal pesiar itu juga kadang-kadang kunjungannya ke sana. Tetapi saat ini kan masih belum ada atraksinya selama ini kan. Jadi tamu datang ke sana itu ya tinggal masuk foto, setelah itu pulang, eman-eman. Nah, kami hadir di sana juga sekaligus untuk pendampingan di timnya yang ada di Masjid Cengho. Akhirnya kita bikin sebuah kreasi, ini juga kolaborasi dengan desa wisata yang lain. Jadi kemarin tanggal 13 bulan Mei kita ada kunjungan ke desa wisata Toyomarto, ada juga di Tanggulangin. Guru-guru kami ajak ke sana untuk pelatihan. Nah, setelah itu nanti mereka bikin paket, ayo kunjungan ke Masjid Cengho, bayarnya sekian, nanti dapat pelatihan untuk melukis apa itu dari kulit. Ada yang bikin wayang suket, ada yang bikin apa itu namanya bakia klompen dan lain sebagainya. Nanti biayanya berapa? Lah itu kan bisa menjadi pusat oleh-oleh. Ada atraksinya, ada nilainya. Lah bahan bakunya dari mana? Ini yang kita ambilkan dari desa wisata binaan kita, sehingga mereka juga dapat berkahnya walaupun atraksinya itu tidak di tempat mereka. Nah, itu tempat lain juga ada Mas Ferdi. Di daerah Jember mereka sudah membranding namanya Desa Wisata Durian Nusantara. Asik nih. Di Jember itu, di daerah Suger Kidul kalau perbatasan ke Bondowoso. Saya tanya sama Pak Kadesnya, masih muda kan beliaunya, semangatnya luar biasa itu. Saya tanya, kenapa kok namanya Durian Nusantara? Saya kira itu di desanya dia banyak orang jual durian. Iya, baru ternyata saya mau berpikir gitu. Enggak. Nah, enggak. Ternyata gini Mas, di tempat saya itu banyak orang-orang yang jualan durian. Oke. Saya cuma berpikir ini kalau orangnya pindah habis sudah ini. Karena Pak Bupati sudah mengeluarkan SK. Sudah gini Pak Kades, ayo saya bantu
coba dikelola bagaimana di desa wisata Anda itu nanti kita bina, kita carikan chef untuk membuat produk olahan berbahan durian. Oke. Sehingga kesan itu ada. Di beberapa tempat kan ada ya, di Jogja di mana ada satu kampung dia jualan bakpia, nanti Iya. dilatih. Ayo kita arahkan. Nah, setelah itu saya kenalkan ke seorang chef, kenalan kami. Alhamdulillah waktu itu sudah muncul 8 produk Mas Ferdi. Oh, Dan olahan muncul 8 durian. produk dari olahan durian. Ada Oke. mochi, ada bakpia durian, ada apa. Jadi nanti harapannya ke depan itu yang ada di Jember, selama ini kan kita kenal suar-suir nih. Nah, besok-besok ada yang olahan durian itu tadi. Terus brandingnya bagaimana? Ayo kita bikin. Mereka yang bikin nama-namanya, kita sama-sama kita kurasi. Setelah itu saya undang dari tim kita yang memang di bagian DKV nih untuk bikin packagingnya, untuk bikin desain-desainnya itu seperti apa. Udah jadi, alhamdulillah sekarang Pak Kades sudah punya alatnya, itu sudah beli sana. Nah, itu tinggal siap produksi. Ini bagian dari upaya-upaya kita untuk bagaimana mengangkat desa-desa wisata, Iya. potensi-potensi yang ada di desa wisata. Oke. Itu Itu tadi kan memang potensi-potensi yang ada di desa wisata. Nah, tapi sebenarnya Mas, sebelum kita lebih jauh, startup ini apa sih? Buat sobat pariwisata kan mungkin nggak tahu nih apa sih startup ini, apa sih gitu kan? Itu apa Itu startup berarti sebenarnya? adalah suatu usaha baru yang rintisan ya, yang kita mulai. Poinnya kan ada di sana. Nah, bedanya startup dengan orang-orang yang bikin usaha aja, apa itu sudah termasuk startup juga? Selama dia masih memulai, saya rasa masih masuk kategori startup ya. Hmm, Tinggal oke. sekarang dia bidangnya aja apa. Kalau misalnya kita di bidang teknologi, marketplace, ya berarti kita memang startup di bidang itu. Oke. Baru Berarti memulai. startup ini nggak ada yang lekat kaitannya dengan teknologi atau seperti apa? Atau Kayaknya lebih hal umum bisnis sih baru ya. yang ada dengan teknologi itu bisa disebut dengan startup? Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya gitu Oke. ya. Kalau mungkin Mas, mungkin kita, kalau saya justru malah ingin bertanya, apakah startup ini itu ada pengkategorian? Kalau kita kan ada UMKM nih Bu, apakah mikro, apakah ini, apakah ini Itu gitu? seperti apa pengelolaan Apakah startup? memang startup ini karena memulai makanya dia namanya startup? Kalau dia lama, walaupun dia kategorinya mikro menengah ini, dia akhirnya tidak bisa menjadi startup atau seperti apa? Justru gitu. kalau saya pengen tanyanya Tanya seperti gitu itu kan, dulu, ya, startupnya gitu. di awalnya nih loh, itu yang disebut ini nih startup nih, Iya, itu seperti apa? gitu. Ya kita masih memulai sesuatu usaha baru. Itu menurut saya bagian General dari ya. general ya. General. Itulah. Saya kira kan ada pengkondisian kalau startup itu lebih kepada startup atau usaha baru yang langsung dengan digitalisasi. Iya, makanya Ya. Mas Ferdi tadi Kalau usaha baru tanpa digitalisasi itu tidak bukan bisa startup. dikatakan startup. Ternyata Iya. tidak ya. Cara tidak Saya ya? rasa itu umum lah Ah, sebenarnya ya, bisnis awalan itu ya. Biasanya kita bicara startup seperti itu. Itu Oh. kalau pemahaman saya loh ya. Iya, Nah, Betul, pemahaman betul, saya seperti betul. itu. Karena kalau saya nggak salah, saya sempat, ya koreksi kalau mungkin saya juga kurang ini. Sebenarnya startup sendiri itu ada kategori-kategorinya Mas, kayak properti, Nah, makanya gitu. iya. Digitalisasi bagaimanapun itu membantu, kayak kemarin kita Betul, ngomong kan. betul, Jadi bagaimana digitalisasi ini bisa mengefisiensikan, mengefektivitaskan semua link bisnis lah yang kita lakukan seperti itu. Oke, siap. Nah, sebelum makin jauh lagi, nah kita mau cari nih, lihat tanggapan dari Mbak Auliani dan juga Bu Nafit. Sebenarnya seberapa penting sih orang tuh memulai bikin startup ataupun orang yang berkecimpung di dunia startup itu seberapa penting untuk kemajuan pariwisata di Jawa Timur? Ibu, Menurut monggo. pandangan Bu Nafit dan juga Mbak Auliani. Melihat dari paparan Mas Dion, saya pikir ini sangat efektif dan positif ya untuk semua pengembang wisata di Jawa Timur, bahkan mungkin sampai di kabupaten ataupun kota. Jadi kalau tadi disampaikan masih hanya beberapa kota atau kabupaten ya, dan belum sampai banyak pelosok ya, banyak pelosok, karena desa wisata sekarang hampir setiap kabupaten dan kota memiliki desa wisata dan banyak juga yang mendapatkan penghargaan. Misalkan saja di Kediri itu kan juga banyak desa wisata. Ada desa wisata yang namanya, yang kemarin itu dapat penghargaan juga, saya lihat itu wisata budaya gereja. Kalau ini, nah Poh Sarang Ya, itu gereja, Poh Sarang. itu gereja. Tapi dia dikunjungi tidak hanya orang Nasrani, tapi semua pemeluk agama. Kita ke sana itu nyuwun sewu, hanya sekedar wisata.
Nah, ini juga penting dan sekarang juga dapat Java penghargaan East Java Tourism Award 2022 kemarin itu. Tinggal menunggu SK-nya saja dan dijadikan cagar budaya nasional. Nah, ini saya pikir dengan potensi yang diberikan Mas Dion terkait startup itu juga bisa masuk ke situ juga saya kira. Dan ini ini sudah lama ya, dan sekarang juga dikolaborasikan dengan pemerintahan Kabupaten Kediri. Saya kira ini bagus juga kalau kemudian ini dikolabkan dengan startup yang Mas Dion sampaikan. Cuman satu hal, kalau misalkan Nyun Sewu harga yang terlalu tinggi itu kan akhirnya banyak desa wisata yang mundur. Nah, ini juga tantangan Mas Dion. Betul. Ya, kita harapkan bagaimana jalanin ini bisa menyesuaikan kondisi potensi masing-masing yang ada di desa wisata ataupun wisata-wisata yang sekarang ini dikembangkan dan digalakkan di setiap kabupaten dan kota. Harapan saya seperti itu sih. Mungkin itu. Oke, kalau Mbak Auliani ada tambahan lagi? Melihat potensi di Tuban juga mungkin. Tadi kan Mas mencoba untuk melihatnya sebenarnya startup atau kenapa kita harus mulai dan kenapa kita harus berbisnis sebenarnya kan kayak gitu. Terus kita karena ngomongin pariwisata, bagaimana pariwisata ini menjadi satu peluang usaha kan, Betul. dengan semua paket-paketnya seperti tadi yang Mas Dion ngendikan, dengan bisnis plan-nya mau seperti apa. Kalau saya tuh melihat sebuah bisnis startup itu mungkin kan bahasa gaul yang sekarang kita dengarkan aja, benar. Tapi Ini kalau orang kayak saya juga Bahani, dia langsung paham. Kalau orang saya seperti saya ini, Ibu mau padahal pemikirannya tetap muda ya kan? kalau seperti yang tua-tua seperti saya ini startup itu kita mikirnya beda loh Mbak Hani. Jadi kayak orang-orang milenial yang usahanya itu luar biasa, teknologinya bagus, inovasinya bagus, itu udah begitu. Jadi kalau tadi usaha mikro itu tidak startup, nah betul begitu. Nah ini yang perlu digali, perlu disampaikan bahwa ini ternyata juga menjangkau semuanya, masuk general lah. General. Monggo Mbak Hani, enggak saja saya potong karena Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Betul. Sampai nggak pahamnya ini. Sama Bu. Nah, saya juga gitu. Maka tadi kan saya sempat tanya sama Mas Dion, mikro, menengah, besar, apakah itu memang juga ini atau memang pengkategorian startup itu karena semua baru dimulai makanya pengkategoriannya startup gitu. Tapi kalau saya Mas hanya mungkin menjawabnya gini, namanya kita mau melakukan usaha. Kadang itu kita orang Indonesia, mohon maaf kalau mungkin saya kurang tepat, kita kebanyakan mikir Mas kalau mau ngelakuin usaha. Bimbangnya lebih besar. Iya kalau untung, kalau nanti duitku nggak balik kayak mana. Betul. Tapi kayaknya aku tuh ngelihat ini sebagai potensi, kayak tadi Bu Nafif ngendikan di Kediri, Masya Allah, walaupun gereja tapi itu menjadi destinasi. Mungkin kita juga bisa masuk ke dalam situ. Kalau saya sih kita ngomongin dulu, kita memulai usaha ini, ya pasti jelas kita mikir. Semua harus dihitung secara angka. Tapi kalau kita nggak nyoba Mas, kita tuh nggak ngerti sebenarnya ini beneran peluang atau ternyata emang peluang kita yang nggak bisa memanfaatkan karena kita juga kurang informasi atau kurang data atau kurang keahlian atau kurang ilmunya gitu. Jadi kalau Mas saya justru mau ngomongnya gini, kita mulai dulu. Nanti semua kita akan ketemu sama banyak orang-orang hebat seperti Mas Dion, seperti Bu Nafif, seperti Mas juga. Mas ini kan sebenarnya juga termasuk loh hitungannya seperti Mbak Hani. Enggak Bu. Orang muda yang luar biasa ini. Betul kan? Betul. Kan Mas itu punya peran loh terhadap bagaimana kita itu mendukung mengenalkan wisata gitu. Apalagi Mas juga kemarin orang Malang kan kalau nggak salah. Malang juga potensinya luar biasa. Nggih kan gitu, dengan Mas juga saya lihat followernya juga banyak. Masya Allah. Iya kan? Terus saya distahin Bu Auliani ini. Malu nih jadinya. Betul kan? Gitu. Itu kan juga bisa ngebantu. Jadi kalau saya melihatnya startup itu, ayo kita mulai dulu, kita merintis semuanya. Nanti kita ngobrol deh sama beberapa orang-orang yang mungkin namanya orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu, mulai aja dulu. Mulai dulu gitu ya. gitu. Hashtag mulai aja dulu Mulai ya. aja dulu. Tapi nih kalau menurut Mas Dion sendiri, seberapa nih ya pentingnya, seberapa impactnya adanya startup di desa wisata atau di tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur? Seberapa besar dia mampu change gitu ya? Peluangnya ya Mas ya. Iya.
Sebagian Contoh memang yang kembali tadi. lagi ya. Kalau misalnya di desa wisatanya itu semuanya sudah kompak, Pondarwisnya kompak, Yang Bumdesnya juga setuju sudah lagi. kompak, Oh, semuanya itu iya, sudah iya. oke secara Benar. legal. Itu masuknya itu sangat gampang sekali. Betul. Seperti tadi yang saya cerita di Sugar Kidul, karena semuanya sudah oke, pergerakannya sangat luar biasa. Itu yang mempermudah kami sebenarnya. Itu. Jadi Ego itu kalau- emang ini sih Mas, ego betul. itu. Jadi nggak Penyakit cuman ya. harus dari startup aja, tapi dari Dukungan. Faktor Mas. X-nya itu banyak sekali. Apalagi pariwisata ini kalau kami kan marketplace. Oke, benar. Nah, ya kan. Nah, tinggal sekarang kayak mitra-mitra kami, kayak tenantnya itu sesiap apa mereka bergabung dengan Betul. kita. Betul. Jadi kalau misalnya mereka sudah bergabung, tetapi kok masih angin-anginan gitu Ah. ya itu juga akan sulit karena itu sesuatu yang di luar kendali kita. Oke, Betul. berarti kalau dirinci nih Mas Dion, mungkin dari sobat pariwisata di rumah nih ya yang menyaksikan video ini penasaran nih, gimana sih caranya biar ya insya Allah lah ini bisa menjadi startup masuk lancar gitu. Apa hal-hal yang harus dilakukan awal, langkah awalnya kita harus Ini menyiapkan apa nih gitu? General ya. Ya berarti general. Jadi misal kalau mungkin di potensinya Kediri atau di Tuban mungkin ada desa wisata yang nonton kali ini, aku pengen nih ada startup di sini. Tapi aku kudu lapo nih awalnya gitu Iya. kan, bingungnya seperti apa? Kalau startup itu kembali lagi yang paling enjoy itu harus right man right place ya, kita Oke. harus tahu dulu kita itu potensinya di mana. Oke, Jangan jadi terlalu maksa ini. memetakan potensi Kita dulu. memetakan dulu. Oh, saya memang minatnya di sini, Oke. bakatnya di situ. Nah, baru kita kembangkan dulu di sana lah. Setelah itu ya kita mulai cari kayak komunitasnya, Oke. jaringan dan lain sebagainya. Setelah itu nanti insting akan muncul. Kita akan bikin yang namanya bisnis plan. Oke. Oh, saya misalnya kayak hobi di bidang pariwisata dan lain-lain. Kita nanti akan melihat kumpul dengan mereka para pelaku wisata. Oke. Kita akan mempelajari tentang data statistik dan lain sebagainya. Dari situ kita akan berhitung, oh kalau kayak gini potensinya seperti ini. Kalau saya mau melangkah, urutannya pasti akan ketemu sendiri. Iya. Karena sudah sesuai sama passion kita. Tapi kalau memang nggak sesuai sama passion kita, ya itu juga susah gitu loh. Bisa, tapi agak maksa. Iya, Tapi kalau iya. mau cepet ya harus sesuai sama minat bakat kita di mana. Oh, Gitu. oke. Sama lah Mas, kalau kita suka makan, kita lebih seneng bikin video tentang makanan kan. Nah, Bener kan? iya, iya. Gitu. Jadi yang penting ya kita memetakan dulu potensi Memetakan daerahnya dulu seperti apa. potensinya. Terus adanya juga ke potensi dukungan Iya. dari Iya. masyarakat sekitar itu seperti apa. Ada juga yang nanti diajak maju udah susah. Setuju. Nah. Mau diajak pakai kartis parkir yang Digital. waduh iki opo iki Mas, ruwet iki kan makin susah juga. Itu juga kendala, itu Nah, di lapangan bagian dari kendala. Benar. Tapi kalau dari mungkin dapilnya Ibu izin, Mbak, dari Kediri sendiri dan Tuban, sekiranya seperti apa sih nanti kalau misalkan ada startup yang masuk, orang-orang seperti Mas Dion masuk di daerah Kediri dan juga Tuban, seperti apa gambaran masyarakat? Monggo Ibu. Selama ini belum ya, kalau jalan ini belum masuk ke Kediri Raya juga ya. Kediri Raya, saya lupa nanti harus dicek ya. Kayaknya kenapa? Kelut. Gunung Kelut sudah Gunung ya? Kelut ada Ya, beberapa. itu salah satu destinasi, Ya, destinasinya yang di situ. destinasi yang luar biasa juga Oke, untuk oke. Iya. Kediri. Saya pikir apa ya? Ini sebenarnya potensi luar biasa. Ya, lagi-lagi pasti ada komponen yang harus disiapkan. Nah, komponen-komponen itu tadilah yang perlu Betul. waktu agak lama untuk pengkondisian itu. Ketika ini ada beberapa sektor yang harus kita kumpulkan dan kemudian kita jadikan satu kolaborasi dan mindset satu bahwa ini kita perlu digitalisasi dan inovasi yang bagus dan hasilnya nanti juga bagus, maka juga perlu sebuah dukungan yang luar biasa. Nggak bisa, ternyata juga nggak bisa langsung Nggak begitu bisa saja. Nah, ini juga perlu pemikiran untuk kita semuanya. Apalagi kita ini Kediri ini dekat dengan Malang loh. Jadi Kediri itu buat ampiran, ya nggak sih? Mas siapa? Mas Ferdi. Mas Iya. Ferdi ya toh? Kediri ke Malang. Kediri Deket tuh. dilewatin saja langsung ke Malang karena bagaimanapun destinasinya banyak di Malang. Walaupun di Kediri sendiri juga hari ini ya, saya melihatnya perkembangannya sangat luar biasa. Masya Allah. Ada Kelut. Kemudian ada makam pahlawan nasional kita, Tan Malaka. Dan itu yang belum secara Terekspor. maksimal dieksplor, padahal itu luar biasa. Dan itu jauh, tempatnya jauh. Kita harus jalan sepedaan motor begitu agak masuk. Nah, Akses. ini
kalau misalkan ini kita buat sebuah destinasi wisata wisata religi. Nah itu juga bagus sebenarnya. Ini nggak main-main kan, Tan Malaka ini. Iya. Iya, diakui pahlawan nasional, pendiri bangsa kita ini. Nah ini yang saya pikir saya sebagai dewan juga perlu untuk meng-up itu. Bagaimana ini menjadi sebuah destinasi wisata religi yang kemudian banyak masyarakat bahkan nasional juga paham terkait bahwa di sini ada makam tokoh nasional. Walaupun sudah banyak juga sih tokoh-tokoh ya, kalau ke Kediri mampir juga ke Tan Malaka. Yang menjadi kendala adalah jalannya. Infrastrukturnya yang kurang memadai, jadi memang di perbukitan jalannya agak berkelok-kelok begitu. Nah ini yang perlu. Nah apalagi ada startup ya, itu lebih luar biasa nanti. Farm trip Mas. Saya menggunakan farm trip. Iya. Nah, pengenalan. kalau orang startup kan langsung mikir ya, Iya. ada farm trip gitu. Kalau saya kan nggak mikir begitu. Saya tadi mikirnya mungkin bisa jadi off-road, Bu. Nah, itu pentingnya ya podcast ini langsung bisa muncul gitu. Narasi itu juga penting. Narasi itu juga penting. Bagaimana kita menarasikan. Mungkin kalau jalannya masih berkelok-kelok, yang kita narasikan ya, experience-nya nih. Experience-nya yang berbeda gitu ya. Experience-nya yang berbeda. Karena kalau unsurnya negatif kan orang jadi malas ke sana, iya kan? Tapi kalau adventure yang di gitu. Mungkin nggak di sana itu menuju ke sana ada jeep. Iya kan? Iya, makanya off-road, Bu. Off-road betul. Oh iya benar. Seperti itu. Ini gimana Bu? Langsung aja Bu ya bikin. Gimana, Bu? Perlu kita menjadi investor. Aduh, kalau saya modalnya investor kurang deh Bu. Saya yang publikasi aja. Itu investasi loh. Bagian dari investasi. Oke, siap. Nanti saya diajak nih. Sudah jelas Mas kita. Kolabnya dengan beliau nih kayaknya pas ya. Sama Ibu juga, Ibu yang mendoakan kami. Kita tuh perlu Bu dari unsur dunia dan akhirat. Iya Bu, kan bukan hablum minanas aja, hablum minallah juga penting gitu ya kan. Nanti jalan kan perlu doa biar selamat sampai tujuan Bu. Nah iya makanya gitu. Oke, itu tadi dari sisi Kediri. Kalau dari Tuban gimana Mbak Auliahani? Nah kemarin itu pertama-tama terima kasih juga sebenarnya sama teman-teman kebudayaan dan pariwisata. Masya Allah. Lagi-lagi terima kasih atas kesempatannya. Kemarin kan kami sempat ada fasilitasi Mas. Betul, fasilitasi pengembangan desa wisata. Nah di situ itu kami kumpulkan. Saya ambil contoh salah satu kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Jadi kita kumpulkan 3 desa 1 kelurahan yang mereka punya potensi masing-masing. Makanya tadi saya setuju sama Mas Dion. Ego itu bagaimana kita turunkan dulu untuk kita ngomong. Sekarang itu kemarin Pak Ali Pak Ali tuh sempat memberi gambaran juga, Mbak dibikinlah coba satu kawasan, kita bikin journey nih. Jadi desa ini itu ada Mas sandur, kita punya sandur, kita punya ludruk, itu dari sisi pertunjukannya. 2 desa tuh sudah. Desa satu lagi itu ada kuliner, kita punya becek mentok, kita punya becek mentok Bu, becek mentok sama belut. Diapain maksudnya? Mentok di becek, nggih. Di bahasa gampangnya itu kayak kare. Kalau mentok kita tapi mentok Bu. Biasanya kan di rica-rica biasanya Bu, yang di rica-rica mentok. Wah, kayak kare kan ya? Iya, tapi kayak dari kare. mentok. Tapi ini di kare. Tapi mentok. Kalau di Trenggalek sana mungkin kayak lodo gitu ya? Aduh, lodo ya? Ayam lodo. Kediri juga lodo namanya. Iya, lodo kan ya? Gimana kalau kita bawa makanan khas kuliner di sini ya? Boleh. Loh, ini kan satu platform kita bisa mengenalkan. Benar, mengenalkan pariwisata, karena pariwisata ini kan kita ngomonginnya bukan cuma tempat, Mas. Luas banget. Kuliner itu juga Kuliner bagian. itu nomor 1 loh kalau dari data Kementerian Pariwisata itu. Iya, betul. Orang berwisata karena kuliner itu poinnya nomor 1. Iya, lebih gampang soalnya Mas. Itu lebih gampang ya, dicerna. berdasarkan riset juga ya. Ini data yang saya terima dari Kementerian Pariwisata. Jadi saya lupa urutannya itu seperti apa. Tapi yang jelas pertama itu kuliner. Terus habis itu justru kalau kita mau berwisata karena keindahan alam dan sebagainya itu di Kemenpan nomor 5. Ada yang karena diskon, ada yang health tourism, sport tourism, itu karena 5 besarnya itu. Tapi urutan pertama wisata kuliner. Memang wisata kuliner. Kayak gitu. Jadi itu suka makan ya orang kita. Iya Bu, konsumtif banget. Jadi pergerakannya itu cepet gitu ya kalau ngomongin soal kuliner gitu. Terus itu ada kuliner. Ada satu juga di kelurahan, salah satu kelurahan di Kecamatan Semanding itu Mas, ada kerajinan gerabah.
Jadi akhirnya kemarin dari fasilitasi yang dilakukan sama teman-teman Disputpar Provinsi Jawa Timur, akhirnya kita coba kumpulin, kita coba bikinlah satu journey. Kita hitung ngoten, kita hitung si kelebihan-kelebihan itu tadi, kita jadikan satu paket yang tadi Mas Dion ngendikan gitu. Kita jadikan satu paket gitu. Karena kalau cuman datang untuk ngelihat alam saja mau sampai kapan sih? Gitu Mas, paling kita foto jepret yang penting angle begini sudah dapat cantik ya sudah, selesai pulang. Apalagi nih? Kemarin itu ada kata-kata yang saya suka. Jadi kita tuh datang ke pariwisata tuh bukan hanya FOMO doang. Nah, iya. Tapi kita tuh datang lagi itu karena apanya? Itulah. Nah, iya. Kita nyambung event, ya kan? Teman-teman teman-teman Butpar Provinsi juga Masya Allah terima kasih banget dukungan terhadap event-event kita ya Bu. Event-event kita bagaimana itu bisa menjadikan stimulus yang baik supaya mungkin teman-teman yang tidak hanya di Jawa Timur ini datang karena pingin melihat event itu. Mas. Datang pingin ini itu kan satu bentuk ini yang baik. Nah itu. Jadi kita coba untuk menjadikan itu sebagai kawasan. Nah, kalau Mas datang, tapi sekali lagi saya setuju ya Mas, itu harus disiapkan dulu. Karena kalau nggak siap, teman-teman ini datang nih sebagai satu bentuk aplikasi yang menunjukkan ini potensi, jadi nggak ada ininya, ngoten. Kesan menutup diri jadinya ya. Iya, ngapain Mas Dion dan teman-teman buang-buang waktu untuk nge-branding sesuatu yang belum jelas, menurut saya mah pasti kayak gitu. Oke, benar. Nah, itulah tadi pentingnya Sobat Pariwisata ya, untuk menjaga konsistensi. Karena kalau FOMO doang, ibaratnya viral sebentar, kedepannya udah sepi lagi. Jadi pentingnya Sabta Pesona poin 7, kenangan. Jadi yang meninggalkan kenangan di sana. Nah, itu penting. Jadi kalau ada kenangan, pasti akan balik lagi ke sana. Betul. Ya kan, tapi Bu? jangan kenangan mantan. Nah, itu. Kalau itu saya nggak berani. Kopi kenangan saja. Sponsor nih, ayo masuk di sini ya. Itu jadi intinya itu Siapa tadi. tahu jadi besok di sini kita ada. Nah. Oke, Berkat siap. Oke. Oke, itu tadi tentang startupnya. Nah, kita mau sedikit nih yang membahas dan memberikan ruang untuk Mas Dion menceritakan tentang Dijalanin. Ini memang sebuah tourism planner ya kan. Ini seperti apa sih dijalanin.com itu sendiri, Mas Dion? Ya, tadi seperti yang di awal kita sampaikan ya. Kita memang marketplace itu yang di bidang pariwisata, kita juga ada tiket manajemen sistem. Tiket manajemen sistem itu ada yang bahkan kalau misalnya sinyal internetnya itu lagi hilang, kita juga tahu harus ngapain, langkah-langkahnya. Ada. Keren ya. Ada. Itu terus tapi nanti tetap ya reportnya ada tapi delay. Nah, seperti itu. Terus parkir tadi sudah kita sampaikan. Nah, kita juga program-program kami itu juga ada tourism planner. Tourism planner itu ya termasuk pendampingan di desa-desa wisata dan fasilitasnya. Makanya di tahun kemarin salah satunya betul katanya Bu Hani ya, yang kita mengadakan event di Jember, kita ngadain event juga tuh Mas. Putra Putri Desa Wisata, acaranya di desa wisata. Dan tadi ngambil gambar itu termasuk dari Putra Putri Desa Wisata. Jadi mereka setelah terpilih itu kontrak dengan kami dalam setahun, mereka tugasnya pendampingan di desa-desa wisata di daerahnya itu. Nanti mereport ke kami. Ini tugasnya ini, kurang lebihnya kayak gini, apa yang harus dilakukan, masukannya apa. Nanti tim kita itu yang akan bantu mengeksekusi. Itu juga bagian dari program kami. Terus ada juga yang untuk menunjang desa wisata, tentu yang mereka sudah benar-benar komit ya. Selain M-Pos kita support kayak di Ketapang Rame itu. M-Pos kita support 3 di sana. Pak, di sini jaringannya susah. Kita support lagi internet. Internet kita nggak mau sebut merek nih. Yang jelas kecepatannya. Ini. Dan sekarang nanti dikasih alhamdulillah. tahu setelah acaranya. Oh iya. Udah, sekarang yang di sana itu juga alhamdulillah sudah sebagai pengguna aktif kami. Tapi tetap pendampingan itu tetap akan kita lakukan. Setelah itu kita juga kolaborasinya untuk mengembangkan destinasi itu kita ada kerjasama Mentahelix dari Kementerian Pariwisata di provinsi, di masing-masing kabupaten kota. Kita sebenarnya di wilayah Indonesia berbagai tempat juga sudah pakai produk kami sih. Jalanin itu. Nah, terus apa namanya
Aku lali. Maklum. Kadang-kadang rada ngeblank ya. Oke. Nggak apa-apa Mas. Ya begitulah kurang lebih sekitaran program-program yang selama ini kita lakukan. Jadi memang harus konsisten. Dan memang tadi yang katanya Mas Ferdi di awal, bagaimana kalau ada desa wisata ya yang berkembang, memang mending kita itu mengadakan satu agenda workshop untuk mengumpulkan sedikit aja desa wisata, tapi mereka niat, daripada kita kumpulin banyak tapi pulang itu nggak dapat ilmunya. Nah itu makanya kita kadang-kadang pendampingan lebih enak di lapangan sekaligus positioning tempatnya itu nanti loketnya di mana, ininya di mana. Itu yang bagian dari program tourism planner. Itu nanti kalau satu itu betul-betul niat, udah kita modalin habis-habisan nih, nah baru nanti biasanya masyarakat dan segenap perangkat desa itu mereka akan sadar, oh ternyata kalau jadi tempat wisata, tahu ada tamu kayak gini, itu ternyata bagi kita itu bawa berkah. Kayak yang Ketapang Rame itu malah bilang dulu waktu membranding itu susah kan, macet apa segala macam di sana, warga juga pasti ada gesekan gitu kan. Tapi begitu sekarang ini sudah mulai rame, jadi kalau katanya Pak Kadesnya itu justru di sini kalau misalnya kelihatan macet di tempat sana masuk, warganya tambah seneng. Wah ini berarti banyak rame nih. Saya dapat bagian ini habis ini karena mereka ada sharing profit seperti itu. Nah ini yang memang perlu dikembangkan di desa wisata yang lain. Perlu farm trip itu juga penting. Dan biasanya kalau misalnya kita ada event-event pameran dan sebagainya, ya mereka yang sudah berkolaborasi dengan Jalanin juga pasti akan dibawa. Kita akan kita bawa. Kayak besok ini kita juga ada pameran, jadi mitra kita juga kita bantu untuk dipromosikan di sana. Terus diskon itu juga sama kayak yang tahun lalu kita juga sama Kementerian Pariwisata kan ada voucher nih Mas. Lumayan itu, ada yang sampai satu orang itu voucher diskonnya 250.000. Waktu itu paling murah ada yang 10.000, ada yang apa untuk pembelian berapa orang pertama kayak gitu. Itu juga menstimulasi untuk mendatangkan wisatawan ke destinasi wisata. Oke. Itu. Karena kita tuh suka diskon Mas. Oh ya pasti. Apalagi perempuan. Itu nomor 4 itu Mas kalau di kementerian. Mau berwisata karena apa? Karena ada diskon. Serius nih. Satu Tapi kuliner, kalau ngomongin yang soal kedua perempuan mah keindahan Kayaknya alam. sport tourism, Bu. Sport Lupa saya. tourism. Sport tourism, Terus health yang tourism. ketiganya Nah itu saya lupa, tapi yang jelas yang nomor 4-nya itu karena ada diskon. Iya. Baru yang nomor 5 itu yang Betul apa? Mas. Karena FOMO-nya ya tadi itu keindahan diskon. apa. bener. Kuliner A 250, kuliner B 250, diskon 5.000. Yang Pilih yang lima diskon. Pilih yang diskon. Itulah Benar, the benar. power of girl gitu ya. Iya, betul. Oke, itu tadi dari startup dan juga di jalanin.com. Tapi kalau melihat dari posisi DPRD Provinsi Jawa Timur, apakah sudah ada Ibu mungkin regulasi ataupun mungkin sinergi yang sudah dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka memang untuk mengembangkan startup pariwisata yang ada di Jawa Timur? Ibu? Enggak, Mbak Ani dulu. Kalau saya mungkin koreksi kalau ilmu saya belum seluas itu Mas. Cuman kalau setahu saya kita tuh punya peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tapi tentang pengembangan desa wisata. Kalau yang tentang spesifikasi startup pariwisata, Belum. mohon maaf kalau misal saya ternyata memang belum mengetahui, nanti coba saya belajar lebih banyak lagi. Terus kalau tadi yang kedua, Mas Ferdi ngendikan bahwa kolaborasi ya. Iya, Nah, betul. tadi sinergi. Jadi seperti yang kemarin beberapa waktu lalu kita lakukan dengan ini pikiran saya ya, dengan membawa kadang tuh teman-teman daerah tuh gini Mas, butuh kayak semacam penguatan. Oh, aku tuh didatengin orang provinsi ini udah seneng nih. Karena kan kita ngomonginnya mereka berangkat dari desa Betul, yang betul. walaupun posisinya sudah didukung sedemikian rupa sama kabupaten, tapi kalau didatengin provinsi ini kan, wih gitu. Beda. Wih. Gitu, Bu, pasti seperti itu ada seperti itunya. Padahal mungkin sudah diberi stimulus oleh pemerintah kabupaten seperti apa. Kadang itu kalau kayak kemarin itu satu yang saya lihat sendiri Mas, karena pada saat itu saya hadir, kita bawakan sebenarnya seperti Mas Dion ke sana, cuman bedanya beliau adalah konsultan bisnis. Jadi kita melihat langsung, kita kasih realitanya tuh kayak gini loh. Jadi kita nggak kasih teori. Udahlah, masalah ngomongin teori-teorinya itu kerjaannya pemerintah kabupaten aja. Betul. Jadi bagaimana ini kolaborasi dari teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Terima kasih lagi-lagi kita juga dilibatkan di situ untuk menjembatani. Jadi kan kayak
saya mungkin Bu Nafif, kita tuh kan menjembatani nggih Mas potensi-potensi itu dengan teman-teman provinsi, terus kita bawakan si teman atau narasumber di business plan untuk kita kasih realitanya seperti ini dan kamu coba deh bikin kayak gini. Kayak kemarin kita tuh saya kasih masukan Mas Dion, Mas Ferdi. Jadi kan ada tadi si Sandor. Oke. Ada si Sandor, terus saya bilang, kita itu kan punya teman-teman kayak Karang Taruna. Ya kan? Kita punya ini. Coba deh dijadiin kayak tour leader atau dijadiin namanya Sandor itu kan ada ceritanya, ada historinya. Kenapa kita nggak melibatkan teman-teman muda yang good looking kayak Mas? Ya kan? Puji lagi saya. Terbang nih Bu lama-lama Bu, atapnya jebol nih Bu. Benar kan? Yang good looking, yang punya masa dalam tanda kutip di dunia digital itu untuk mendeliver pesan itu. Kadang kan pintu masuknya ngelihat yang ganteng-ganteng dulu, ngelihat yang cantik-cantik dulu, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Itu sih kalau dari kami. Jadi dari peraturannya, mohon maaf kalau memang saya belum maksimal mengetahui, tapi saya melihat kalau kita sudah punya perda terkait pengembangan desa wisata itu. Terus yang kedua, kolaborasi yang kita lakukan dari kami berupa fasilitasi, kita kumpulkan pelaku-pelaku usaha. Di situ juga datang kepala desa Mas, kepala desa, Pak Lurah juga datang. Jadi kita juga ayo sama-sama ngerti, karena kalau sama-sama ngerti, dukungan yang tadi Pak Darwis atau BUMDes atau apa sebagai lembaga pelakunya si desa wisata itu akan bisa jadi kuat karena didukung sama pemerintah desa. Benar. Gitu. Karena kalau cuma pelakunya aktif dari pemerintah desa sendiri tidak aktif juga nggak optimal jadinya. Karena pasti akan ada halangan-halangan dan ya kedepannya kalau ada komunikasi yang baik, kerjasama kan yang baik, pasti enak gitu. Siapa tahu butuh permodalan dibantu sama PBD, sama kan kayak kita punya pinjaman atau kredit untuk UMKM yang dari BUMD kita kan bisa kan, itu juga mungkin bisa diakses untuk modal awal. Usaha rakyat itu benar. Kalau dari Bu Nafif sendiri seperti apa? Ini kita kalau mengacu kepada Astacita ya, karena kita orangnya Pak Prabowo ya. Siap. Saya wong pusat juga kamu. Melo apa nih wong pusat aja Bu kalau saya mah. Dalam Astacita itu kan ada peningkatan kualitas pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi tetap presiden kita itu pengen kualitas pariwisata kita itu benar-benar bagus dan memadai, ramah lingkungan, dan yang jelas adalah digitalisasi ini menjadi penopang bagaimana kita memaksimalkan dalam hal proses digitalisasi ini di masyarakat. Memang tidak semuanya melek terhadap digital, tapi minimal startup yang muncul kayak Mas Dion banyak begini kan akan lebih optimal kita mengembangkan dalam destinasi pariwisata yang berdigital. Inovasi akan lebih luar biasa. Dan moga-moga muncul Mas Dion yang lebih banyak lagi ya. Dari Kediri ya Bu? Dari Kediri. Mas Dion dari mana? Surabaya kan? Ya, semoga muncul startup atau orang-orang yang berkualitas seperti panjenengan di Kediri juga. Youtuber juga begitu. Masya Allah. Nah, ini yang pengen kita kembangkan. Kalau Mas di RPJMD kayaknya juga sudah muncul, tapi 2017 ya, kalau terkait pariwisata ini sampai 2032 terkait pengembangan wisata ini. Jadi kita juga menginclude di situ aturan-aturan mainnya, termasuk tadi sudah disebutkan Mbak Hani, desa wisata sudah juga luar biasa, perda semua kabupaten kota sudah membuat perda terkait desa wisata. Saya kira ini kita yang di profesi tinggal nge-push aja bagaimana kita akan berbaur dengan masyarakat untuk menunjukkan bahwa wisata ini penting. Kemarin ya, ini sekedar cerita, di desa yang sangat jauh, saya kemarin kebetulan bukan kerja bakti, bakti sosial. Ada yang terdampak longsor dan sampai hilang rumahnya di Kediri Mojo, Kediri itu di Kecamatan Mojo. Nah, itu kita ngumpul, saya kira itu kalau tempatnya atas tuh nggak ada, ternyata desa itu juga punya destinasi wisata. Walaupun hanya kayak nongkrong, tempat ngopi, berbatu-batu karena memang pegunungan ya. Nah, itu juga ternyata walaupun mungkin yang datang nggak banyak, tapi minimal sense ke situnya sudah bagus di desa tersebut. Desa Blimbing saya sebutkan ini, Desa Blimbing Kecamatan Mojo. Saya melihatnya ini juga luar biasa ini.
ternyata mereka dengan adanya perda atau perbub ya mungkin desa wisata itu menjangkau seluruh masyarakat, dan akhirnya mereka berbondong-bondong untuk membuat destinasi wisata di masing-masing desa. Meski tantangannya luar biasa, siapa yang mau datang kalau jalannya sekecil hanya satu mobil? Nah, ya kan? Satu. Yang kedua rawan longsor. Yang ketiga banjir lagi. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Ya, ini saya kira potensi kita sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur benar. Saya sepakat dengan Mbak Hani, orang kalau didatangi provinsi itu beda memang. Auranya tuh, oh iya ya kan dari provinsi kan begitu. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk nge-push mereka, untuk meng-up mereka. Ayo dikembangkan lebih maju lagi, ayo apa yang bisa kita kolaborasikan. Nah, ini penting juga. Jadi ini saya kira membuat kita itu sebagai dewan juga lebih bersemangat lah. Siap. Karena ini sih Mas Wedi, sorry saya tambahkan sedikit, karena memang kebijakan mau tidak mau itu kan memang menjadi satu dasar yang harus memang harus kita ikutin ya Mas. Betul. Karena memang pemerintah kita itu kenapa ada peraturan perundang-undangan, kenapa ada perda, kenapa ada perbub, itu memang mungkin nggak ada tujuannya pasti. Yang ujung-ujungnya pasti kan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kan itu bisa, itu menjadi satu landasan dan satu kayak pagar bahwa kamu kalau mau kayak gini tuh begini loh. Kamu kayak gini begini loh. Oke. Gitu Jadi sih. kayak udah dibatasin gitu ya, batasannya seperti apa, Dasar gitu kan, sih. dasar-dasarnya seperti apa. Soalnya nanti keliru kalau dibatasin berarti berarti ya pemerintah bener. kita Dasarnya gitu itu sudah loh. ada gitu ya. Betul, Jadi memang dasarnya. landasannya Fondasinya kuat lah. Landasannya kuat gitu. Nah, itu tadi dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi B. Itu Masya berarti Allah. memang sudah gitu memfasilitasi, mendukung sedemikian rupa untuk potensi kemajuan pariwisata. Ini saatnya, Mas, Wih. saya berikan amanah. Ini saatnya Mas Dion mewakili startup di luar sana, sobat pariwisata yang ada di rumah yang mungkin belum berkesempatan seperti Mas Dion bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Masya Allah. It's wadul time, Mas Dion. Iya. Seperti apa sih harapannya, terus keinginannya dari startup, khususnya mungkin yang diwakili sekarang oleh Mas Dion, pemerintah Provinsi Jawa Timur yang saat ini DPRD Provinsi Jawa Timur, seperti apa harapannya, keinginan kolaborasi, kalau kesah yang ingin disampaikan, monggo. Ini Masukan saatnya. juga Mas, masukan mungkin. Memang memang perlu kita tingkatkan lagi kayak pembinaan khususnya di desa-desa wisata. Tetapi memang pembinaan memang perlu Mas. Betul. Tetapi juga jangan sporadis juga, harus kita petakan Betul. mana yang benar-benar niat, sehingga ketika kita mengadakan bimtek atau apa itu betul-betul tepat sasaran. Betul. Memang harus dikurasi dulu dan nggak asal. Tuh, lalu yang kedua, digitalisasi itu kan sekarang semuanya serba Arahnya ke digital ini digital, tetapi satu kendala di lapangan beberapa tempat itu dengan adanya kayak pengganti tiket sobek ini Mas. Ini nanti cocokannya sama Dispenda gimana nih? Nah, itu. Ini juga itu kan. persoalan ini. Nah, ini yang memang nanti harus kita seragamkan, karena kalau misalnya sudah digitalisasi yang harapannya itu lebih murah, lebih efektif, tapi ternyata nggak diakui, itu akan problem juga, kan gitu. Tapi kalau memang ya sudah double, nanti pakai tiket digital sama pakai tiket ini biayanya nambah lagi nanti. Memang harus ada kesepahaman dulu bagaimana nanti dengan masing-masing Dispenda di kabupaten kota. Betul. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah terset up, ya kita sama-sama promosi. Ya. Sama-sama promosi dengan melibatkan semua mitra Penta Helix. Kalau dijalanin selama ini, ya kita juga menggandeng akademisi. Akademisi itu yang sudah sama kami, Universitas Jember ada pariwisata. Kalau di Malang ada Macung. Kalau di Macung itu kita lebih perlu, sekarang kan kita lagi banyak kedatangan tamu dari China ya. Okay. Tapi kan guide-guide China kan sangat minim. Nah, itu kita menggandeng universitas yang bisa ada anak-anak magangnya itu bahasa Mandarin untuk sebagai guide. Kalau jalanin aman Mas, karena saya lulusan sana Mas. Tak guide dhewe ra apa-apa Mas. Nah, itu sehingga ini menjadi value tersendiri. Oh, ketika berwisata ke Jawa Timur, kita datangkan orang dari luar negeri, tetapi guide-nya juga
terpenuhi. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi Yang lebih penting ke ini ya, kolaborasinya. perlu adanya pembinaan Pembinaan yang tepat sasaran itu tadi. Terus kalau masalah karcis ya dispendanya juga harus ada pembicaraan sendiri, kebijakannya pentingnya nih. kebijakan di situ sih. Kebijakan promosi, khusus lah untuk kebijakan desa wisata. Sebenarnya bukan cuma desa wisata aja sih, ya Semua destinasi yang destinasi semuanya itu supaya yang nanti berkarcis. seragam. Benar. Oke, ini tadi sudah Mas. Apa ada lagi nih? Oh sudah 3 titik aja enam, cukup, Mas, nggak ya. usah. Ya, ternyata cuma dikit nih Bu ya, tapi memang ngena nih harapannya. Seperti Iya. apa Bu? Ini sudah keinginannya, kalau ke saya sudah disampaikan, terus gimana respon dari anggota dewan ke depannya menanggapi dari harapan dari pelaku-pelaku startup? Pengennya bagaimana? Enak nih Mas. Langsung atur jadwal bro gitu ya. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, nggak pakai Nah. berdele. Enak nih kalau sama Bu Nafisa. langsung. Butuhnya apa? Oke, yuk. Nice. Ibu, Masya Allah. Gitu ya, langsung ya. Simpel, cepat, Nah, Maunya gimana? ayo kolaborasi. Kapan nanti kita mulai diatur jadwal untuk pendampingan ke desa-desa Desa-desa wisata. Nah, siap. Oke, itu Itu yang poin langsung. 1. Kalau yang poin 2 kan harus rembukan dulu yang Betul. sama Dispenda tadi. Betul. Oke. Kalau yang poin 3 ya yang sudah-sudah itu mungkin bisa diagendakan. Kalau misalnya ada kegiatan dari pemerintah Iya. itu bisa diajaklah ke desa-desa wisata gitu Ya, ya. nanti Mas Dion ikut deh. Ini kan ada programnya Dispepar. Nah, Ya. tuh Nah, kan. yang keliling itu. Keliling. Nah, keliling Saya kan, perasaan Mas? nggak keliling, Bu. Lah, jenengan nggak ikut. harus ikut nih kayaknya ya. Iya. Jadi jenengan boleh ikut bagaimana mempromosikan jalanan ini sebagai alternatif yang terbaik di era hari ini. Saya pikir bagus juga. Kebetulan saya belum. Kalau Mbak Ani kayaknya sampun. Nah, itu. Saya belum, mungkin Juli kalau nggak salah. Ya, oke. Boleh. Saya sudah komunikasi dengan Dispepar, katanya Juli. Nanti coba deh Mas Dion, Sebagai boleh deh salah ke satu ya, Bu. Kediri. Iya, Siap, siap. menyampaikan Kediri saya itu. pernah kok kalau nggak salah di sana itu kan ada yang tempatnya apa itu namanya? Tempat Indian itu ya kalau nggak salah. Oh, di Kelut itu. Di Kelut ya? Iya. Tempat Indian apa, Mas? Ada Jadi destinasi ada wisata spot-spot itu. apa itu, ada India, ada lagi rumah apa begitu kan? Iya, Macam-macam iya. di Kelut itu untuk menuju kawah itu kan. Oke. Iya. Nanti kami buka lagi yang komunikasinya sama Kampung Dinas Pariwisata. India kalau nggak salah Ya namanya. Kampung India di Kediri, Iya, Oke. itu Kelut aja itu Mas Dion. daerah sana Coba ya. di yang lain. Juga banyak spot-spot wisata Siap. yang Saya siap kok Mas mendampingi. Siap, Mas Dion. Ayo, Ya. Saya juga siap. Kalau jalan-jalan saya mau. Iya, saya juga siap. Apalagi diajak makan ya, Mas. Oh Lebih iya, siap lagi, Bu. Oke, kuliner Kediri nanti kita cari yang Ter-ACC. Bu Nafib ya. Nggak, Oke. ketika ternyata kan Kediri pecel juga. Nggak apa-apa. gastronomi loh kalau Nggak ada. apa-apa, Bu. Iya. Gastronomi itu keren loh. Selain kuliner itu flagshipnya Bu Menteri kan arahnya ke gastronomi. Iya. Oke. Ya kan? Ah. Filosofinya apa, nilai-nilai moralnya di balik kenikmatan menu Makanan itu, lezat itu filosofinya apa? apa, itu. Itu juga lagi diangkat ini. Dan itu bisa jadi inovasi yang bagus kan, Mas. Jadi Iya. kita nggak monoton, nggak hanya mengenalkan kuliner itu oke rasanya pedas, manis, asin, tapi tadi ada di balik cerita seperti itu. Iya. Nanti ada kalau kita nilai-nilai ketupan minta filosofi. becek ya. Oh iya, iya. Nggak usah becek mentok. ketupan, Bu, nanti saya bawakan. Masya Allah. Bu, pas bawa kapan Bu? Saya tak di sini juga. Oke, kalau Mbak Auliahani ada tambahan dan respon mungkin dari harapannya teman-teman. Kalau saya itu pertama terima kasih atas masukannya, Mas. Saya juga belajar dari membaca pemberitaan bahwa jalanin bagaimana berkolaborasi dengan kementerian, dengan teman-teman pemerintah, itu kan juga bisa menjadi daya dukung yang baik. Itu satu di situ. Cuman mungkin Mas, ini justru bisa jadi masukan juga bagi teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ini juga koreksi kalau saya salah. Kalau kita masuk di Instagramnya Budpar, Iya, di itu Budpar. kan ada link ya. Iya. Link itu ada kayak barcode tulisannya tuh IT apa ngoten. Yang di situ juga tadi saya tertarik TIC. sama Mas Dion. Apa Mas? TIC. TIC. Tourism Iya, kok Information IT sih Center. ya. TIC itu di situ kan ada juga beberapa teman-teman apa Mbak tadi penerjemah. Bener kan di situ ada kan Mas, ada
Duh, masa harus saya buka? Kait. Buka dulu. Tour guide. Ada Mas. Jadi kan di situ dia tuh ada kan ketika kita klik TIC Digital Nusantara Jatim itu ada virtual tour tuh masjid ya kan. Pilihannya macam-macam. Oke, Ada siap. virtual tour, ada 2025 katalog of events-nya, bla 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 sampai di sisi tour guide member list. Oke, iya Nah, ada. bener ya Mas, ada beberapa. Nah, mungkin itu juga bisa jadi satu masukan bagi kami di Provinsi Jawa Timur bahwa melihat turis luar kita itu sekarang banyak di mana. Nah, itu kan mungkin bisa jadi Pemetaannya. iya, jadi kan nggak semua orang, misal orang Korea bisa bahasa Inggris. Saya juga lebih suka pakai bahasa Jawa daripada bahasa Inggris kan, Watan. Siapa tahu roaming dan kawan-kawan dan sebagainya. Nah, itu mungkin atas masukannya Mas Dion dengan pemetaan kenapa Mas? Wisatawan asing yang datang ke sini itu bisa menjadikan tambahan dimasukkan ke situ, ngoten. Kan nggak harus bagian dari teman-teman PNS kita, tapi Siap. kita bisa bermitra mungkin dengan siapa dan itu menjadi salah satu bentuk daya dukung yang baik untuk memaksimalkan kedatangan kan ngoten. Gitu. Kalau roaming mau kita ngomong kayak gimana ya taunya cuma haho-haho gitu Mas. Tapi kalau kita ngerti gitu Bu, kalau kita ngerti maksudnya, kita juga bisa menambahkan cerita, kita bisa menyelipkan sebenarnya sejarah kita seperti apa dan ada potensi-potensi lain yang mungkin bisa didatangin. Oke, Itu sih. luar biasa. Ini keren banget, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Luar biasa, bahkan selama hampir kurang lebih 1 jam kita ngobrol tuh sampai nggak kerasa. Nggak kerasa Udah ini. mau 1 jam belum Bu ya, nggak Bukan kerasa. rapat kita. Bukan Kalau rapat. kerasa. Karena emang ini rasa roots jadi nggak kerasa gitu ya kan. Tapi kalau sebagai penutup nih mungkin dari Ibu dan juga Mbak dulu deh, seperti apa sih harapannya dan juga mungkin quotes memberi semangat untuk teman-teman yang memulai startup di dunia pariwisata. Monggo bisa disampaikan. Ibu? Jadi menarik hari ini mengulik terkait pariwisata, dan saya berharap dimanapun itu, terkhusus di wilayah Jawa Timur, ini bagaimana kita semuanya tanpa ragu, nggak usah bimbang untuk segera memulai apa yang menjadi passionmu. Jadi tidak perlu kita pertimbangan yang lebih, kadang kita ndaki-ndaki itu ya, ndaki-ndaki pertimbangan, tapi akhirnya kita menjadi bimbang dan tidak jadi. Tapi yang terpenting adalah berani memulai. Nah, ini yang terpenting. Kalau sudah berani memulai, maka akan tahu bagaimana di dalam kita memulai bisnis itu. Karena bisnis itu nggak mudah ternyata. Saya berkali-kali gagal juga ini dalam berbisnis. Sama Bu, saya juga. Dan pada akhirnya menemukan passion ketika itu sudah 10 tahun kalau nggak salah. Ketika kita sudah berumah tangga 10 tahun baru menemukan passion. Nah, ini jadikan sebuah pengalaman bahwa tidak semuanya apa yang menjadi keinginan kita itu tercapai dan diijabah oleh Allah. Jadi perlu sebuah proses yang luar biasa dan istiqomah untuk sebuah bisnis apapun itu, termasuk dalam hal ini adalah startup yang mungkin di dalam hal ini adalah terkhusus untuk pariwisata. Nah, itu saja. Pesan untuk semuanya saja. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya Mbak Uliahani mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau saya, mari kita selalu dan senantiasa bersinergi, berkolaborasi bersama-sama untuk bisa mengkreasikan, menginovasikan hal-hal yang baik, untuk bisa memberikan karya nyata bagi semua melalui bidang apapun. Jadi mau usahanya pariwisata, mau usahanya apapun, menurut saya tidak ada hal yang tidak mungkin kita lakukan. Semua pasti bisa kita lakukan selama memang kita mau, kita pasti mampu. Kalau saya kayak gitu aja. Oke, siap. Jadi semangat bagi semua teman-teman di luar sana untuk melakukan hal-hal yang baik. Insya Allah hasilnya pasti akan baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Nafi, Mbak Uliahani, dan Dion, ini spesial. Makanya ini spesial Mas Dion ya. Karena tadi sempat ngomong ya kan Bu, kalau tenang aja kalau ada turis dari Cina saya bisa gitu Iya, kan. Nah, ini betul. saya mau tes, Pak. Boleh sampaikan Pakai pesan. bahasa Cina? Iya, pakai bahasa Mandarin. Ngomong-ngomong Beneran lagi. bisa ini Bu, beneran bisa ini. Makanya kita tes nih, coba ayo. Kita hanya kan Tapi yang ngomong apa dulu? Nah, ya Kalau mungkin nggak- apa? Oh, mungkin bahasa Indonesia dulu. Oh, bahasa Mandarin dulu Pak. Nah, baru nanti bahasa Indonesianya biar tahu. Iya, maksudnya
Mas lo. Apa nih? Apa? Kita Harapan. mengajak apa nih? Harapannya, pesan-pesannya buat teman-teman yang memulai Motivasi, startup Mas, seperti apa? motivasi. Oh, motivasinya. Yes. Pakai bahasa Indonesia dulu aja. Oke, siap. Duh, saya jadi maaf ya, Hah? Pak, apa-apa ya sekali-sekali. Oke. Pak. Jadi pertama itu ya memang kita harus direncanakan dulu. Setelah itu baru kita kalkulasi kembali, tapi jangan sampai nemen-nemen ya, jangan sampai lama-lama. Nah, harus berani memulai. Setelah itu ya jalanin dulu, Mas. Jalanin. Bahasa wong sing-singnya jalanin aja dulu gitu. Kalau bahasa Mandarin. Bahasa Mandarinnya apa ya? Nah, kue laiping yao jiayo, Pak. Udah ada aja. Sepanjang itu masa cuma ngajak nyoba. Ya soalnya bingung mau ngomong siapa, mau ngomong apa. Kecuali kalau ada lawan bicaranya enak. Aduh, saya nggak bisa. Ya udah gini aja deh, Pak. Ini kan tadi sudah kita bisa simpulkan bahwa memang untuk memulai sesuatu itu nggak usah ragu-ragu. Mulai aja dulu, karena kita kalau nggak melangkah, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Itulah bisa yang kita petik hari ini. Nah, kalau gitu kita tutup aja podcastnya pakai bahasa Mandarin nanti dari Pak Mas Dion ya. Oke. Kalau begitu Sobat Pariwisata, terima kasih banyak sudah bersama dengan kita. Saya ucapkan juga terima kasih Bu Nafif, Mbak Aulia Hani atas waktunya. Terima kasih Mas Dion atas waktunya. Ini luar biasa sekali kebersamaan kita. Kita sudah membicarakan tentang startup pariwisata dan masih banyak episode-episode yang lainnya. Tentunya di Rasa Roots, Suara Budaya Kisah Pariwisata. Coba Mas Dion. 谢谢大家花了时间与我分享。 Oke. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.